Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga hilang kendali, truk pengangkut kayu di Jalan Desa Bojong, Kabupaten Purbalingga menabrak pohon. Diduga selingkuh, ratusan warga Desa Kembangan, Kabupaten Batang demo tuntut Kades mundur. Tata kelola MBG akan diatur dalam peraturan Presiden. Pengelola SPPG siap disanksi jika langgar aturan. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberi sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan 4 Komisioner KPU Republik Indonesia. Para wasit demokrasi ini dinilai melanggar kode etik karena menyewa jet pribadi saat pemilu 2024. 4 Komisioner KPU. Sanksi teguran keras diberikan DKPP kepada Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan 4 Komisioner KPU lainnya. DKPP menyatakan para teradu terbukti memakai jet pribadi saat pemilu 2024. Moda transportasi udara itu terklasifikasi mewah dengan jenis yang digunakan pimpinan dan komisioner KPU. Pengadaan sewa jet pribadi yang dipakai pejabat KPU menggunakan anggaran negara senilai 90 miliar rupiah dengan kontrak selama 1 bulan pada Januari hingga Februari 2024. Jet pribadi itu diketahui digunakan di beberapa wilayah seperti Bali hingga Malaysia. Tujuannya untuk mengecek masalah yang terjadi dalam perhitungan suara daerah pemilihan dan dapil luar negeri. DKPP menilai penggunaan jet pribadi oleh pimpinan dan komisioner KPU tidak profesional dan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, teradu 2 Idam Khalid, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harap, teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Pemakaian jet pribadi itu tidak sesuai dengan perencanaan awal yang seharusnya digunakan untuk memantau distribusi logistik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai Surakarta selama tahun 2024 hingga 2025 dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan terhadap minuman keras, maksud kami, dan 12 juta rokok ilegal hasil sitaan. Bea Cukai Surakarta yang kami hormati kepada penegak hukum. 12,4 juta batang rokok ilegal hasil penindakan petugas Bea Cukai Surakarta ini dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman alun-alun Kabupaten Boyolali. Rokok ini merupakan hasil penindakan terhadap peredaran barang kena cukai. Selain rokok, hampir 1 juta mililiter minuman keras ilegal juga ikut dimusnahkan. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka hari jadi ke-79 Bea Cukai dan menjadi bagian dari program pemusnahan serentak bertahap di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah Soloraya menjadi wilayah lintasan barang-barang ilegal non-cukai dari luar daerah, dan barang bukti yang dimusnahkan ini meningkat hingga 70% jika dibanding pada periode sebelumnya. Jumlah rokok yang kita musnahkan ada 12 juta batang dan dengan nilai 17 miliar dan total potensi kerugian negara sebesar 11 miliar. Nanti kalau dilihat dari penangkapannya ya, penegahannya hampir sekitar 70% ya kenaikannya. Gitu. Tapi memang Soloraya ini kebanyakan perlintasan ya. Kalau untuk yang kecil-kecil kita melakukan operasi bersama dengan Satpol PP di wilayah kerja di Soloraya. Penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal akan terus ditingkatkan. Ini untuk melindungi masyarakat serta menjaga iklim usaha yang sehat. Penegakan hukum di bidang cukai tak hanya menekan peredaran barang ilegal, tapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan cukai. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Ya, investasi di Jawa Tengah dalam 9 bulan terakhir menunjukkan tren positif. Realisasinya mencapai 66, triliun rupiah. Capaian itu dinilai berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025, investasi di Jawa Tengah menciptakan 326.000 lapangan pekerjaan yang baru dari 83.000 proyek yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, Jateng, nilai investasi mencapai 66,13 triliun atau 84,42% dari target tahunan 78,33 triliun. Nilai investasi selama 9 bulan terakhir didominasi penanaman modal dalam negeri dengan nilai 36,85 triliun atau 55,72%. Disusul penanaman modal asing sebesar 29,27 triliun atau 44,46%. Jika dari mulai Januari sampai September 2025 ini sudah mencapai 66,13 triliun yang jika dibandingkan dengan tahun yang lalu mulai 2020, 2021 dan 2023 ini mengalahkan realisasi tahunan. Jadi ini luar biasa menunjukkan bahwa Jawa Tengah ini sebagai lokasi investasi yang terbaik. Dan di dalamnya ada PMA dan PMDN. Untuk PMA-nya masih didominasi oleh industri karet, industri alas kaki, kemudian yang kedua industri karet dan plastik untuk PMA, ketiganya tekstil, dan untuk yang PMDN di sektor makan minum. Wilayah dengan nilai realisasi PMA tertinggi yaitu Kabupaten Kendal senilai 7,49 triliun rupiah. Lalu Kabupaten Demak 7,23 triliun rupiah dan Kabupaten Batang senilai 3,49 triliun rupiah. Sementara untuk PMDN, Kota Semarang menempati posisi tertinggi dengan nilai investasi 5,73 triliun rupiah, kemudian Kabupaten Blora 2,12 triliun rupiah dan Kabupaten Kendal 1,96 triliun rupiah. Capaian itu tak lepas dari pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung oleh investor dari dalam ataupun luar negeri. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan warga berunjuk rasa menuntut kepala desa di Desa Kambangan, Kabupaten Batang untuk mundur. Tuntutan diberikan karena kepala desa diduga telah berbuat selingkuh. Dengan membawa spanduk besar, ratusan warga Desa Kambangan, Kabupaten Batang, Selasa sore menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa. Warga menuntut Kades Desa Kambangan berinisial S untuk mundur dari jabatannya karena diduga selingkuh. Aksi sempat memanas saat dilakukan mediasi antara perwakilan pemerintah dengan warga desa. Warga emosi karena mediasi berjalan alot tanpa ada keputusan sanksi terhadap Kades. Tak puas dengan mediasi yang tidak membuahkan hasil keputusan, warga akan terus melakukan aksi unjuk rasa. Tuntutan warga tetap pada pendirian, yaitu turunkan dan lengserkan Bapak Kades yang sekarang. Alasannya apa, Pak? Alasannya satu, tindakan moral, Pak. Jadi tindakan sanksi sosial. Kita minta sanksi sosial di dihukum seadil-adilnya karena sudah merusak tatanan masyarakat, keamanan, kondisivitas, moral bagi pemuda-pemuda maupun orang tua, Pak. Kejadian ini berawal saat warga mendapati motor milik Kades di rumah wanita yang berstatus istri pada Rabu 15 Oktober lalu. Warga pun mendapati keduanya di dalam rumah saat malam hari. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.